Ketemu lagi dengan gue di sini Dul Kimso. Kali ini gue akan membahas bagaimana cara mengedit foto interior yang mengalami distorsi. Ya, biasanya di foto interior itu pasti ada sedikit distorsi, mungkin karena lensa yang terlalu wide dan ruangan yang terlalu sempit. Nah, tapi sebelum dimasuk di tutorial video gue dan di tips video gue, kita intro terlebih dahulu. Oke, seperti yang sudah gue bilang di awal video, kali ini gue akan membahas dan membagikan tips dan trik bagaimana cara edit foto interior yang distorsi atau memperbaiki perspektif pada foto interior. Di dalam foto interior itu pasti berbicara garis lurus, perspektif. Nah, mungkin akan sulit pada satu pemotretannya. Nah, dari sini gue sudah punya bahan fotonya. Ini proyekan gue di tahun 2020. Belum COVID, ya sebelum COVID lah ya, maksudnya sebelum COVID membesar, ya, awal-awal COVID. Nah, ini project foto buat untuk perumahan di Grand Galaxy Bekasi. Ya, kalau nggak salah di Grand Galaxy Bekasi. Ini adalah rumah contoh. Nah, di sini gue sudah ada bahannya. Di sini gue akan copy layer dulu, Ctrl J atau Command J di Apple atau Ctrl J di Windows. Nah, di sini bisa terlihat ya, fotonya kan distorsi. Kalau gue tarik garis lurus, contoh ngelihatnya yang mudah adalah Ctrl kutip 2. Nah, dia akan terlihat garis-garis seperti ini. Tapi mungkin ini terlalu rumit ya. Nah, gua akan menggunakan garis-garis dari sebelah sini aja. Ini kelihatannya tidak lurusnya ya. Nah, jadi dia kelihatan tidak lurusnya. Ini distorsi karena lensa dan memang gue butuhnya itu wide untuk memperlihatkan bahwa ini adalah ruangan kamar tidur. Nah, kamar tidur anak. Di sini bisa kelihatan ya. Ya, sebisa mungkin memang harus fotonya itu lurus, tapi memang ini karena kondisinya distorsi lensa, jadi ya harus pasti ada perbaikan sedikit di Photoshop. Nah, nggak banyak. Oke, ini selalu gue kasih garis lurus. Gue hanya mempertimbangkan di sini garis sisi-sisi sininya aja. Jadi ini kan dimensi ruangnya gue di sini nggak gue samain rata gitu. Gue di sini hanya membagikan tips bagaimana caranya memperbaiki distorsi foto. Oke, setelah gue buat garis-garis seperti ini, hal yang akan kita lakukan selanjutnya adalah Ctrl T atau transform. Nah, di sini ada skew, distort, perspective, warp. Biasanya yang gue pakai itu cuma 3, distort, perspective, warp. Nah, oke, kita bisa pertama kali menggunakan distort. Oke, di sini distort juga bisa digunakan. Oke, langsung aja tarik seperti ini, udah terlihat ini distorsi, jadi akan diperbaiki sama dia distorsinya. Oke, cara ngeliatnya untuk menghilangkan ini biar nggak capek-capek lagi, nanti Ctrl titik 2, tekan Ctrl dengan titik 2, bukan kutip 2, titik 2 ya. Jadi bisa kelihatan seperti ini, titik 2. Nah, perbedaannya seperti apa bisa dilihat seperti ini. Nah, udah ada perbedaannya kan, coba gua zoom, di sini ada perbedaannya sedikit, ya tuh ada perbedaan kan ya. Oke, nah tapi kan ini belum lurus ya, maksudnya ini masih belum rapi kan ya. Nah, di sini gue caranya lagi transform atau Ctrl T, gue menggunakan web. Nah, tadi di sini ada web. Nah, di sini gue menggunakan web. Nah, di sini gue menggunakan web. Nah, di sini gue akan menarik dari sisi garis ini untuk meluruskan ini. Contohnya seperti ini. Nah, ini akan gua tarik seperti ini dari ujung-ujungnya. Ini juga bisa dari ujung-ujungnya gua akan tarik seperti ini. Jadi gua menggunakan web. Jadi gua akan perbaiki di sini mana yang gua rasa belum lurus, gua bisa menggunakan titik garis bantu ini seperti ini. Nah, jadi ini bisa diperhatikan. Misalnya ini begini seperti ini. Nah, kita nggak usah fokus di sini dulu, ini kan nggak perspektif ya, karena ini kan ruangannya berdimensi gitu. Jadi kalau nanti ini gue lurusin, jadi ini gue samain jadi aneh gitu, maksudnya nggak real kelihatannya. Jadi ini sebisa mungkin terlihat seperti real bagaimana keadaan di lokasi saat pemotretan. Jadi ini hanya memperbaiki distorsinya. Ini masih menggunakan web ya, jadi bisa dilihat seperti ini, dirapiin, bisa ditarik. Nah, mana yang kurang bisa diperbaiki di web, bisa dilihat di sini. Ini bawahnya ini masih ada garis ini, gue akan berpotongan sama garis yang hijau ya. Yang biru ini garis dari luar, gue akan potong sama hijau.
bisa dilihat. Oke, gua akan enter. Nah, kemudian bisa dilihat di sini, gua zoom dulu biar lebih enak. Nah, di sini bisa dilihat tuh perbedaannya sudah kelihatan kan, bahwa garis ininya sudah mulai lurus. Misalnya dihilangkan, nah seperti ini jadinya. Jadi ini before afternya. Nah, ini untuk memperbaiki perspektif di dalam foto interior dengan menggunakan teknik Photoshop. Nah, kalau misalnya untuk menghilangkan ininya, gue biasanya menggunakan clone stamp atau bisa juga menggunakan patch tool. Jadi di awal sini ini sebenarnya lanjutan aja, jadi ini gue cuman kasih tahu bahwa bisa buat di content aware fill, langsung content aware, kita lihat apa hasilnya. Nah, jadi bisa seperti ini pengerjaannya sendiri sebenarnya. Ini gue sempat bahas di menggunakan teknik clone stamp nanti di video selanjutnya, tapi ini gue dasar video ini adalah untuk tujuan untuk memperbaiki perspektif aja gitu kan. Nah, kenapa ini nggak dilurusin gitu, maksudnya yang ini kenapa nggak dilurusin ke garis ini. Jadi nanti akan jadi aneh kalau misalnya gue lurusin, maksudnya ini kan belum lurusnya bener-bener lurus ke garis ini tuh, jadi kelihatan aneh gitu, maksudnya ruangannya nggak kelihatan real gitu. Jadi gue biarin aja, gue cuma liatin garis kanan kirinya aja, kalau atas bawahnya itu nggak gue perbaikin, karena memang di kebutuhannya juga real fotonya juga pasti harus kayak seperti itu gitu, maksudnya kelihatan lurus gitu kan. Kalaupun mau dikasanya mau dirapin sendiri juga bisa sih sebenarnya. Misalnya nih ruangan ini kan, ini kan masih kelihatan distorsi gitu ya, bisa, ini bisa juga diperbaikin dalamannya aja. Jadi Ctrl T, pakai wrap lagi, ini bisa ini. Tapi ini pasti akan mengganggu bagian-bagian luarnya gitu kalau kita mau fokus ke dalam kaca-kacanya juga. Nah, ini bagian ini bisa kita tarik gini, bisa kita rapiin di sini. Nah, ini bisa ditarik dari sini, ada garis ininya tuh. Bisa ditarik, ini juga bisa ditarik. Jadi ini bisa dibentuk sebenarnya, bisa diatur-atur dari sini juga, bisa ditarik garis-garis ininya, yang ini tuh bisa diatur seperti itu, kebutuhannya seperti apa. Nah, jadi pasti ada yang dikorbankan gitu, maksudnya karena memang motor interior itu perspektif itu cukup sulit ya. Jadi gue coba melakukan yang semaksimalnya sesuai dengan kebutuhan aja. Setidaknya ini bisa memperbaiki jauh dari foto yang distorsi gitu. Kira-kira seperti itu. Nah, jika dirasa sudah oke, tinggal enter aja. Akan balik lagi. Nah, kira-kira jadinya seperti ini. Kalau misalnya ini terlalu masih kurang enak, ada pintunya gitu kan, kalian bisa cropping aja sedikit ya, pasti akan mengurangi pixel. Tujuannya biar orang tahu bahwa ini masuk ruangan gitu, maksudnya ini kamar, ada ruangan, ada pintunya gini. Biasanya gue cuman cropping segini, gue cek lagi garis-garis lurusnya masih oke. Ini tinggal ditarik ke sini, dilihat kayak seperti ini. Oke, ini udah cukup lurus, ini juga ada cukup lurus. Kalau ada yang kurang-kurang tinggal diperbaiki aja dari sini. Ctrl T lagi, wrap, bisa ditarik dari sini, bisa diperhatikan, bisa dimainkan dari sininya juga. Nah, jadi seperti itu, bisa dirapi-rapin dari sini, bisa. Nah, ininya misalnya ini kurang, bisa dirapin dari sininya. Jadi kira-kira tips dari gue tuh seperti itu. Misalnya ini tadi ini garisnya kita lihat lagi, ini kurang semana. Nah, misalnya ini kurang lurus nih ya, ini melengkung nih, kita balikin lagi, wrap, tarik lagi, rapin aja, bisa dirapi-rapin kok, bisa dibentuk-bentuk kok. Ini bisa di adjust tuh, mau seperti apa. Nah, seperti itu kira-kira. Ini bisa di adjust tuh, bisa di wrap seperti ini. Nah, kurang lebih seperti ini tampilannya. Ini ada yang geser lagi, jadi kalian bisa rapiin lagi.
Oke, segitu aja dari gue. Jika ada pertanyaan silahkan tulis kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan share video gue. Terima kasih sudah menonton video gue. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.